Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang adalah penuntun dan pertolongan bagi kita dalam menjalani hidup kita bersama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saya akan membacakan nats bagi kita, Ibrani 12 ayat 3 dan 4, masih pada nats yang sama. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika membicarakan ketekunan, surat Ibrani telah menuntun kita untuk memandang kepada Yesus dalam pergumulannya yang sampai mencucurkan darah. Sementara kita sendiri dibawa kepada pergumulan-pergumulan yang tidak sampai harus mencucurkan darah. Dan tentu hal ini menuntun kita juga kepada bagaimana melihat Yesus dalam memenangkan pergumulannya, yaitu ketika Dia memilih mengikuti kehendak Bapa, bukan mengikuti kehendaknya. Pergumulan yang juga berarti perjuangan mengikuti kehendak Tuhan di tengah kehendak diri yang juga bergejolak, memang membawa kita kepada keadaan-keadaan yang membuat kita akan merasakan banyak kesukaran, banyak kesulitan, bahkan penderitaan, yang walaupun sifatnya pasti bisa kita menangkan atau pasti bisa kita pikul, tetapi tidak sedikit orang yang akhirnya menyerah atau mundur dan akhirnya memilih mengikuti keinginan atau kehendak diri sendiri dan mengabaikan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, dan ketika seseorang sudah memilih untuk mengikuti kehendak atau keinginan dirinya sendiri dan mengabaikan kehendak Tuhan, saat itulah dia sudah mengikuti ketidakbenaran, saat itulah dia telah kalah. Jadi bukan ketika seseorang sudah melakukan perbuatan itu, tetapi sejak dia memutuskan untuk mengikuti keinginan atau kehendak dirinya, saat itulah orang sudah sejak saat itu orang sudah dalam ketidakbenaran. Saudara-saudara, itu sebab memenangkan sebuah pergumulan pun itu ada pada ketika kita memutuskan untuk mengikuti kehendak Tuhan dan mengabaikan keinginan atau kehendak kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, surat Ibrani menuntun kita untuk memandang dan mengingat Yesus dalam pergumulan kita melawan dosa, sehingga kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Bagaimana atau kapankah Yesus memenangkan pergumulannya? Karena memang surah Ibrani ini menuntun kita untuk belajar dari situ. Bagaimana atau kapankah Yesus memenangkan pergumulannya? Jawabannya adalah dalam doa, ketika dia berdoa. Kemenangan Yesus dalam pergumulannya dimulai ketika dia berdoa. Kemenangan Yesus dalam perjuangan memikul dosa kita dan dosa seluruh dunia adalah ketika dia sudah memenangkannya dalam doa. Saudaraku, rahasia kemenangan Yesus di Golgota adalah bagaimana dia menang di Getsemani. Karena jika Yesus tidak memenangkan pergumulan di Getsemani, tentu Yesus akan gagal di Golgota, yaitu tidak akan pernah menjalani jalan salib sampai Golgota. Kalau sekiranya di Getsemani Yesus gagal, Yesus mengikuti keinginannya, tentu Golgota tidak akan pernah terjadi, tidak pernah ada. Via Dolorosa tidak akan pernah ada dan tidak perlu dia jalani, dan itu berarti dia tidak mengikuti kehendak Bapa. Saudara, kalau demikian berarti Yesus gagal dalam pergumulannya. Saudara-saudara, ketika berdoa di Taman Getsemani lah Yesus memutuskan untuk menjalani semua penderitaan yang dialaminya dengan tekun sampai di Golgota. Mari kita perhatikan bagaimana Yesus memenangkan pergumulannya ketika
bergumul antara kehendaknya atau kehendak Bapaknya. Saudara, Lukas 22 ayat 42 dan 43, di sana dikatakan, "Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Saudara-saudara, ini adalah bagian dari bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ketika dia memutuskan untuk mengikuti kehendak Bapa, bukan kehendaknya sendiri. Yaitu ketika dia akan melakukan tugas penebusan, menebus dosa-dosa dunia. Saudara-saudara, jika kita membaca lengkap tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani ini, maka kita akan menemukan bagaimana ketekunan dijelaskan dengan sederhana, tapi begitu jelas. Yaitu ketika di sana diterangkan bahwa Yesus berdoa sampai 3 kali dan mengucapkan doa yang itu juga. Saudara-saudara, tentu ini menerangkan dengan cukup jelas bagi kita tentang bagaimana Yesus bertekun dalam doanya. Dan jika kita cermati, kita akan melihat bahwa Yesus bergumul antara mengikuti kehendaknya atau kehendak Bapa. Dan Yesus memutuskan untuk mengikuti kehendak Bapa dalam setiap doanya. Bukan akhirnya, bukan dalam doa yang ketiga kali dia akhirnya berkata kehendakmu jadi. Dari awal, setiap doanya, Yesus sudah memilih untuk mengikuti kehendak Bapanya. Saudaraku, dalam doalah Yesus memenangkan pergumulan itu. Tetapi, mari kita perhatikan dengan cermat lagi. Bukankah dalam doanya di Getsemani, Yesus berkata tentang kehendak Bapa? Bukankah itu berarti bahwa Yesus sudah tahu benar apa yang dikehendaki oleh Bapa? Dan memang, bagaimana mungkin Yesus berkata kehendakmu yang jadi kalau Yesus sendiri tidak tahu tentang kehendak Bapa? Dan memang bagaimana kita bisa memutuskan untuk mengikuti kehendak Bapa jika kehendak Bapa itu sendiri kita tidak tahu? Lalu bagaimana kita bisa mengetahuinya? Bukankah lewat firman kita bisa mengetahui apa yang dikehendaki oleh Bapa? Itu sebab saudara-saudara, hal yang kurang disadari oleh kita orang-orang percaya adalah bahwa doa dan firman tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa menjadi orang yang tekun berdoa, tapi tidak tekun dalam belajar firman Tuhan. Dan jika kita memaksa bahwa kita bisa menjadi orang yang tekun berdoa, sekalipun kita tidak tekun dalam belajar firman, dipastikan saudara-saudara bahwa dalam doa-doa kita pasti isinya adalah kehendak-kehendak kita. Keinginan-keinginan kita lah yang akan kita ajukan. Dan bahkan tidak sadar, kita akan memaksakannya kepada Tuhan. Itu kalau berdoa dengan tekun, tapi tidak belajar firman Tuhan dengan tekun. Demikian sebaliknya, kita tidak bisa menjadi orang yang tekun dalam belajar firman Tuhan, tapi tidak tekun dalam berdoa. Jika kita memaksakan bahwa kita bisa menjadi orang yang tekun dalam belajar firman di tengah-tengah ketidaktekunan berdoa, dipastikan dalam belajar firman Tuhan, kita akan mengartikan dan menafsirkannya seturut dengan keinginan atau kehendak kita. Saudara-saudara, itu yang akan terjadi. Tekun belajar firman berarti tekun berdoa. Tekun berdoa berarti harus tekun juga dalam belajar firman. Inilah berdoa yang benar. Inilah belajar firman yang benar. Saudara, itu sebabnya kalau kita perhadapkan doa-doa orang percaya dengan kebenaran firman, tidak sedikit akhirnya menjadi doa yang lucu. Karena apa? Karena doa-doanya tidak seturut dengan kebenaran firman. Kenapa bisa demikian? Karena kurang belajar firman, tidak tekun dalam firman. Demikian ketika kita mendengarkan firman Tuhan dikhotbahkan, disampaikan dengan sesuka hati. Itu akan terjadi pada orang-orang yang belajar firman tapi tidak tekun berdoa.
Saudara, nats kita tadi dalam Lukas 22 ayat 42 dan 43. Di dalam doanya, dalam ketekunannya berdoa, dikatakan tadi apa? Malaikat dari langit menampakkan diri untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ini mengajari kita apa? Bahwa doa itu bukan sekedar mantra atau pelengkap dalam belajar firman. Tapi dalam doalah, ketika kita membangun persekutuan yang sungguh dengan Tuhan dalam doa itulah, Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan penuntun, akan memberikan pengertian kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Doa dan firman adalah dua hal yang tidak mungkin untuk dipisahkan. Doa menuntun kita kepada firman, karena doa yang benar adalah doa yang seturut dengan firman. Pengenalan firman yang benar akan menuntun orang kepada doa, karena firman yang benar dilakukan dengan berangkat dari doa. Keduanya tidak mungkin dipisahkan. Dan barangkali saya tidak berlebihan kalau saya katakan, disinilah pangkal kegagalan kita orang-orang percaya dalam setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita sudah memulainya dengan gagal dalam doa dan gagal dalam belajar firman. Gagal maksudnya apa? Tidak tekun dalam doa dan tidak tekun dalam belajar firman Tuhan. Dan mungkin bisa saja saudara merasa, Pak Pendeta ini yang diingatkan itu-itu saja. Ya memang, karena kekurangan kita selalu di situ. Karena kegagalan kita selalu di situ. Dan saya tidak mau kita melanjut ke perjalanan yang lebih jauh. Di awalnya kita belum beres. Inilah yang harus kita pahami dan harus kita jalani dan harus kita alami. Bertekun dalam doa dan belajar firman. Inilah rahasia kemenangan kita dalam seluruh pergumulan-pergumulan, dalam seluruh perjuangan-perjuangan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tekun dalam doa, tekun dalam firman adalah kemenangan kita. Ketika kita tekun dalam doa dan belajar firman, kita sudah mengalami kemenangan dalam seluruh pergumulan dan perjuangan kita selanjutnya. Kiranya Tuhan menolong kita terus bertekun dalam doa dan belajar firman Tuhan yang adalah rahasia dan jaminan kemenangan kita. Amin. Shalom.